Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta rindu kita kepada beliau, itu dengan senantiasa bersolawat dan berazam atau bertekad untuk mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hidup kita. Jemaah salat isya, salat tarawih dan salat witir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ayatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa, yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Input dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah iman. Orang-orang yang dirinya beriman, maka dia segera datang, segera memperhatikan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Banyak sekali ayat-ayat tentang orang-orang beriman atau ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an itu penting untuk kita perhatikan tatkala kita merasa atau mengaku diri kita sebagai orang yang beriman. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini prosesnya. Proses kita untuk menuju pada satu tujuan, yaitu outputnya dari ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita masuk bulan Ramadan dengan iman, ditempa dengan ibadah shaum, berpuasa, outputnya adalah takwa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya at-taqwa, kata Rasulullah, hahuna. Takwa itu, kata Rasulullah SAW, hahuna, adanya di sini. Beliau menunjukkan shoulder, dada, sebanyak 3 kali. Artinya bahwa takwa itu tempatnya ada dalam hati, al-qalbu. Maka di dalam Al-Quran ketika kita berbicara tentang qalbu, tentang hati, ada 3 kondisi hati manusia, yang di hati tersebutlah bersemayam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim. Apa Pak namanya? Qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Karena apa? Karena dengan hati yang selamat inilah seseorang bisa untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketakwaan itulah yang menjadikan bekal bahagia kehidupan di dunia dan juga bahagia kehidupan di akhirat.
Kita sering mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang bersih seperti kaca yang sangat jernih, di mana dengan kaca tersebut nampak jelas apa yang ada di depannya. Orang yang bertakwa atau orang yang memiliki hati yang bersih, maka dia sangat mudah untuk mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki hati yang bersih, dia sangat mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya. Disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Jadi proses puasa ini adalah menuju kepada ketakwaan, bukan hanya sekedar kita meninggalkan makan dan minum serta yang lainnya, tetapi juga bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita mendidik hati kita untuk menuju hati yang salim, qalbun yang salim. Di mana Nabiullah Ibrahim berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan kelak. Nabi Ibrahim menyampaikan, "Ya Allah, jangan engkau hinakan aku." Nabi, gelarnya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kepada Allah, "Jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari kiamat kelak." Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat itu tidak bermanfaat lagi harta dan tidak ada bermanfaat lagi yang namanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, yang bersih, yang selamat, yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Ini mungkin banyak di antara kita yang mengalami. Hati yang sakit itu seperti orang yang kena penyakit flu, Pak. Dia bisa beraktivitas tapi nggak enak, ya. Kadang hidungnya tersumbat, dikit-dikit kepalanya juga ikut pusing, ada meriangnya juga. Aktivitasnya berjalan lancar tapi tidak ada kenyamanan. Artinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sakit kadang dia semangat beribadah kepada Allah, kadang dia malas. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih memiliki sifat ingin dipuji manusia, atau dia masih berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, ini ya di mana kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad menyampaikan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia untuk melemahkan syahwat mereka. Bagaimana Rasul SAW menyampaikan dalam satu hadis tentang seorang pemuda, apabila dia sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Tapi kalau dia belum mampu maka dia berpuasalah, karena puasa itu menjadi tameng bagi dirinya. Puasa itu mampu untuk melemahkan syahwat, dan syahwat itu tempat di mana muncul banyaknya penyakit hati. Syahwat itu ingin dipuji orang, ingin dianggap lebih baik, ingin dihormati, ya, dan lain sebagainya. Itulah tempat syahwat, lahirnya penyakit-penyakit hati. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, barang siapa yang melakukan puasa dengan cara yang terbaik, tidak hanya meninggalkan makan dan minum semata, tetapi dia juga mendidik hatinya, maka penyakit-penyakit hati tersebut akan hilang dari dalam dirinya, dan dia akan keluar setelah bulan Ramadan
Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang kita usahakan di bulan Ramadan. Tidak hanya kita mengejar banyaknya, tapi kualitasnya. Tidak hanya kita kemudian bercapek-capek, tetapi bagaimana kita mentadabburi, menghayati setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita perlu memperhatikan setiap aktivitas yang kita kerjakan. Ketika di situ muncul ada hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah qalbul marid ini akan berpindah kepada dua kondisi. Dia bisa menjadi qalbun salim, atau nanti dia akan menjadi qalbun mayyit, hatinya mati. Orang yang hatinya sakit, kalau dia menyadari tentang hatinya sakit, dia berupaya untuk membersihkannya dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dia akan menjadi qalbun salim. Tetapi begitu dia tetap seperti biasa-biasa saja, ya, maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai hati kita mati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu wa taala menguji hati mereka. Tidak lagi berbeda mana yang baik, mana yang buruk. Orientasi kehidupannya hanya orientasi kehidupan dunia. Dia tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari qalbun mayyit atau matinya hati. Maka hadirin jemaah salat Isya, salat tarawih dan salat juga Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kita upayakan tidak hanya kita berpuasa secara lahiriah, bagaimana kita mensucikan hati kita agar betul-betul kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di awal, kita perhatikan setiap aktivitas kita dengan hati kita. Niatnya melenceng, kita segera luruskan. Ada sedikit bisikan-bisikan dari syahwat kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu melemahkan syahwat, dengan sabar akan menguatkan jiwa kita. Dengan qiyamul lail, insya Allah yang sering kita laksanakan di bulan Ramadan itu bisa melembutkan hati. Dan dengan tilawah Al-Quran yang di bulan Ramadan ini kita perbanyak, insya Allah bisa menjernihkan pikiran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.